Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan mengenai teknologi bahan atau Introduction to Material Science, pengenalan tentang ilmu material. Hari kali ini kita akan membahas mengenai logam dan batuannya, dan nanti akan saya sebutkan beberapa jenis logam. Tentunya tidak kesemuan logam kita bahas, hanya logam-logam yang cukup kita anggap penting saja, yang banyak diaplikasikan dalam industri. Pada suatu logam atau paduannya itu diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar, yaitu logam ferus dan logam non ferus. Untuk selanjutnya, untuk logam ferus, tentunya di sini logam ferus itu mengandung unsur besi di dalamnya. Dan untuk logam yang mengandung besi sendiri itu kita bisa breakdown menjadi dua, yaitu baja dan besi tuang atau cast iron. Jadi besi tidak murni. Besi kalau dipakai di pasaran itu bukan merupakan besi murni ya. Jadi ada campuran dengan karbon sehingga kita sebutnya dia baja ataupun besi tuang. Kemudian dari baja sendiri kita bisa breakdown lagi menjadi baja karbon rendah, kemudian baja karbon menengah, baja karbon tinggi. Dan tentunya kita juga bisa dari baja kita bisa membaginya bagi paduan dari baja, yaitu contohnya adalah tool steel, kemudian stainless steel, dan ya dua itu saja. Untuk untuk besi tuang itu ada beberapa, 5. Itu ada besi tuang kelabu, ada besi tuang nodular, besi tuang putih, besi tuang malleable, dan compact graphite iron atau besi tuang grafit yang dimampatkan ya. Kemudian untuk yang logam paduan yang lainnya ada non ferrous. Non ferrous di sini cukup banyak sekali. Kalau di video ini tidak akan membahas semuanya, jadi hanya akan membahas dua utama, yaitu aluminium dan paduannya, kemudian ada tembaga dan paduannya. Ada beberapa magnesium, titanium, dan mungkin apa itu super alloy itu juga ada di non ferrous, tapi kita tidak akan membahas sampai ke dalam sana. Untuk yang pertama kita masuk dulu ke logam ferrous. Di sini logam yang mengandung besi ya. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Baik, kita simak pada penjelasan lebih berikutnya. Jadi pada dasarnya itu merupakan paduan besi karbon ya tentunya. Tetapi selain ada karbon, baja itu memiliki beberapa unsur paduan yang lainnya. Misalnya adalah belerang, kemudian fosfor. Terus kemudian untuk yang belerang dan fosfor tadi itu kadarnya kalau bisa ditekan serendah mungkin. Kemudian untuk unsur-unsur yang lainnya dalam pembuatan besi atau baja sendiri itu ada silikon, mangan, dan lain sebagainya. Di samping itu, seringkali juga sejumlah unsur paduan sengaja ditambahkan ke dalam baja untuk memperoleh suatu sifat tertentu. Mengingat hal ini, maka dapat dibayangkan bahwa jenis baja akan sangat banyak sekali. Di sini untuk mengklasifikasikan baja di sini tidak cukup hanya dengan komposisinya saja, tetapi bisa juga dengan cara pembuatannya, terus menurut penggunaannya, kemudian berdasarkan kekuatannya, struktur mikronya. Tapi kita di sini lebih berfokus untuk ke komposisi ya, yang untuk baja sendiri. Menurut komposisi kimianya, baja itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu baja karbon dan yang kedua adalah baja paduan. Baja karbon itu bukan berarti hanya mengandung karbon saja, atau sama sekali tidak mengandung sejumlah unsur selain besi dan karbon. Jadi baja karbon ini masih mengandung sejumlah unsur lain, tetapi masih dalam batas-batas tertentu yang tidak banyak berpengaruh terhadap sifatnya. Unsur-unsur ini itu biasanya merupakan ikutan dari yang berasal dari proses pembuatan besi baja, seperti halnya mangan dan silikon, dan beberapa unsur pengotor seperti belerang, fosfor, oksigen, nitrogen, bahkan mungkin dan lain-lain sebagainya, di mana unsur pengotor ini harus ditekan kadarnya seminimal mungkin. Jadi kalau baja karbon di sini kita bisa membaginya menjadi
jenis utama, yaitu baja karbon rendah, baja karbon menengah, baja karbon tinggi, di mana masing-masing persentase karbonnya berbeda-beda. Kemudian untuk ada selain baja karbon, kita juga bisa membreakdown menjadi baja paduan, di mana untuk ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Untuk baja karbon rendah atau low carbon steel atau mild steel, itu biasanya kadar karbonnya itu di bawah 0,3% dan sangat banyak atau sangat luas sekali pemakaiannya. Sebagai baja konstruksi umum juga baik, untuk baja profil rangka bangunan, untuk baja tulangan beton, rangka kendaraan, mur, baut, pelat, pipa dan lain-lain. Dan untuk strukturnya di sini itu terdiri dari ferrit dan sedikit perlit, sehingga baja ini kekuatannya relatif rendah, lunak, tetapi keuletannya tinggi, mudah dibentuk dan dimechining. Baja ini tidak dapat dikeraskan kecuali dengan pengerasan permukaan. Dan ini merupakan contoh dari beberapa baja karbon rendah. Di sini ini untuk standarnya masih belum saya jelaskan, yaitu maksud dari IC itu apa, A36 itu gimana. Sebenarnya ada cara pembacaannya sendiri, tapi contohnya di sini adalah IC 1010 gitu ya. Untuk kadar karbonnya sangat rendah, yaitu sekitar 0,1%, 1020 0,2%, dan seterusnya. Dan perlu diingat, kalau kita membeli baja pasti kita akan ditanyai mengenai speknya atau mau kode apa. Itu pasti dalam hal teknik itu sangat lumrah dijumpai. Kemudian ada baja karbon menengah atau medium carbon steel, di mana kadar karbonnya itu pada rentang 0,3 sampai 0,7% dan masih terdiri dari ferrit dan perlit juga, tetapi jumlah perlit di sini cukup banyak, sehingga baja ini lebih kuat dan keras serta dapat dikeraskan tetapi ketas. Dan untuk aplikasinya itu banyak sekali digunakan untuk konstruksi mesin, terus pembuatan poros sengkol atau crankshaft, terus kemudian batang torak, roda gigi, pegas dan lain-lain, yang tentunya memerlukan kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi. Dan ini beberapa contoh dari baja karbon menengah. Ya, dan ini kode-kode yang bisa kita, misal 10xx di situ, itu xx-nya itu kita kalau pengen baja karbon menengah berarti kita pilihnya adalah 10, misal 1040 gitu ya. Jangan sampai 1010 lagi. Kalau 1010 berarti persen karbonnya adalah 0,1%. Nah, kita pilihnya yang tentunya tanda XX di sini itu mengindikasikan jumlah persentase karbonnya. Jadi 1020 itu 20/100 itu merupakan persentase dari karbon. Terus kemudian ada baja karbon tinggi, di mana komposisi karbonnya di sini lebih dari 0,7%. Dan ini di antara baja karbon yang lain itu lebih kuat dan lebih keras, tetapi keuletan dan ketangguhannya ini turun atau rendah. Baja ini digunakan untuk konstruksi mesin yang tentunya memerlukan kekuatan lebih tinggi, serta biasanya juga bisa untuk baja perkakas, misalnya untuk gunting, mata bor, rimer, tape, dan perkakas tangan yang lainnya. Dan di sini beberapa contoh baja karbon tinggi. Di sini ada M1, A2, D2. Ini sebenarnya juga masih masuk ke ranah tool steel juga ya, bisa dikategorikan ke ranah tool steel. Untuk setelah baja kita bahas mengenai besi tuang, tentunya masih ada lagi ya, misal kayak stainless steel gitu, tapi kita lewati dulu, kita bahas mengenai besi tuang. Jadi besi tuang ini pada dasarnya itu merupakan paduan besi dan karbon, tetapi kadar karbonnya itu relatif tinggi atau lebih tinggi dari baja, yaitu pada rentang antara 2 atau 2,5, kadang ada yang menyebutkan seperti itu sampai 4% karbon. Keuletannya di sini rendah, dia tidak dapat ditemparol, dithrowing atau menggunakan proses manufaktur lainnya. Satu-satunya cara untuk pembuatannya adalah dengan penuangan, karena itu dinamakan besi tuang. Walaupun keuletan dan kekuatannya lebih rendah daripada baja,
tetapi mudah sekali dituang dan mempunyai beberapa sifat khusus yang berguna. Maka penggunaannya juga relatif cukup luas. Apalagi dengan diberi tambahan unsur paduan dan proses laku panas yang tepat, maka sifatnya ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa klasifikasi dari besi tuang di sini. Dan untuk klasifikasi dari besi tuang itu biasanya digolongkan menurut struktur metalografinya atau struktur mikronya. Dalam hal ini karbon dalam besi tuang itu perannya sangat menentukan sekali dari untuk pembentukan strukturnya. Karbon dalam besi tuang itu dapat berupa senyawa interstisial cemented atau Fe3C atau berupa grafit yang merupakan notabene adalah karbon bebas. Untuk pengelompokannya itu dapat dimulai dengan berdasarkan kondisi karbonnya sebagai cemented atau sebagai grafit. Bila seluruh karbon berupa cemented, maka ia bisa disebut sebagai besi tuang putih. Kemudian ada besi di mana karboninnya itu yang terbentuk berupa nodular grafit atau grafit yang berbentuk seperti bola-bola dengan matriks ferritik ataupun perlitik, itu kita namakan sebagai besi tuang nodular. Untuk karbon yang berbentuk serpihan atau flake itu dengan matriks ferritik dan perlitik tentunya atau perlitik tentunya itu kita namakan besi tuang kelabu. Kemudian ada juga besi tuang mampu tempah, itu di mana karbonnya berupa temper karbon dengan matriks ferritik atau perlitik. Kita selanjutnya masuk ke ranah logam non ferrous atau logam yang dimana bukan besi, nama lainnya. Kita hanya membahas dua di sini, yaitu tembaga dan aluminium. Jadi untuk yang lainnya kita simpan mungkin untuk video-video selanjutnya, tidak sekarang. Dalam dunia teknik logam ferrous itu dan baduannya itu memegang peranan yang cukup penting karena macamnya yang sangat banyak dan sifatnya yang berbeda satu sama lain akan memberikan pilihan yang hampir tak terbatas. Walaupun jumlah produksi logam non ferrous di sini tidak sebanyak besi atau baja dan seringkali harganya juga lebih mahal, tetapi ia memberikan suatu sifat atau kombinasi sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh besi atau baja atau logam-logam ferrous lainnya. Sifat-sifat ini antara lain bisa tahan korosi, kemudian mudah fabrikasi, kemudian konduktivitas yang baik atau bisa mengantarkan listrik dan panas dengan baik, kemudian tentunya ringan dan memiliki warna. Memang sih ada beberapa jenis baja yang memiliki sifat tahan korosi yang cukup baik, tetapi harganya juga sangat mahal, cukup mahal ya, karena harus dipadu dengan logam lain yang mahal. Juga ada besi atau baja, yaitu baja yang cukup mudah pengerjaannya, tetapi tidak bisa dikombinasikan dengan sifat-sifat yang ada di yang bisa kalian lihat di layar. Jadi sifat-sifat ini susah sekali didapatkan. Kemudian kombinasi dari sifat-sifat ini itu seringkali merupakan faktor yang sangat menentukan. Mungkin dalam hal kekuatan baja bisa dikatakan lebih unggul untuk tertentu ya, kalau kita bandingkan dengan misal dengan aluminium, mungkin kekuatannya baja lebih unggul dan seringkali merupakan halangan dalam pemakaian logam non ferrous tentunya kalau pemilihan kekuatan. Tetapi bila kita lihat dari perbandingan atau rasio kekuatan terhadap beratnya, logam non ferrous itu lebih unggul. Ini berarti untuk memperoleh konstruksi yang sama, kekuatannya dari beberapa logam non ferrous itu akan menghasilkan konstruksi yang lebih ringan. Jadi kalau kita ingin dapatkan kekuatan yang sama dan kita menggunakan logam non ferrous, konstruksi kita pasti akan lebih ringan. Ini sangat menguntungkan tentunya pada alat transportasi seperti truk, pesawat terbang, bodi mobil, di mana berat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan. Mudahnya pengerjaan itu juga sering mempengaruhi orang dalam memilih bahan untuk pembuatan suatu benda,
dengan pengerjaan yang mudah, maka biaya akan menjadi murah ya, sehingga mungkin sekali harga benda itu akan lebih murah walaupun harga bahannya sendiri. Dan pada umumnya logam non ferrous di sini mudah dituang di mesin maupun dibentuk dengan proses forming atau proses pembentukan logam lainnya. Tetapi banyak diantaranya juga yang cukup sulit untuk dilakukan pengelasan. Tetapi dengan cara-cara pengelasan yang sekarang lebih modern, tentunya sudah banyak sekali logam non ferrous yang dapat dilas dengan baik. Dalam hal ini tampak bahwa logam non ferrous itu perlu mendapatkan perhatian khusus dalam aspek pemilihan bahan. Setidaknya logam non ferrous memberikan alternatif lain pada pemilihan bahan. Kita bahas yang pertama ada tembaga dan paduannya. Di sini tembaga itu merupakan logam yang warnanya kemerah-merahan, bisa kita lihat di gambar, dan berat jenisnya itu sekitar 8,69 gram per cm kubik, sedikit lebih rendah dari baja, sedikit lebih tinggi dari baja, yaitu 7,8 dari besi maksud saya. Titik lebuhnya di sini lebih rendah dari besi, yaitu sekitar 1083 derajat Celcius. Orang sering memilih tembaga di sini karena sifat penghantaran listrik dan panas yang tinggi, kemudian keulatan yang tinggi dan mudah dibentuk tentunya, atau karena sifat tahan korosinya yang sangat-sangat baik. Dan paduan tembaga di sini pada umumnya juga memiliki ketiga sifat di atas walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda. Sifat penghantaran listrik atau panas dan sifat tahan korosi itu agak menurun dengan adanya pemaduan atau paduan lainnya. Demikian juga dengan keulatan, tetapi sifat yang lain seringkali akan menjadi lebih baik. Jadi kalau kita menambahkan suatu paduan, tentunya akan yang ada sifat yang turun, ada sifat yang naik, tergantung kita inginkan sifatnya yang gimana. Untuk tembaga murni sendiri itu jarang sekali digunakan kecuali untuk keperluan alat-alat listrik atau pesawat penukar panas. Ini disebabkan antara lain karena harganya yang cukup mahal dan kekuatannya juga tidak terlalu tinggi. Dan tembaga itu biasanya digunakan dalam bentuk paduan. Tembaga memang mudah membentuk paduan dengan logam-logam lain. Dan paduan tembaga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah kuningan, di mana paduannya di sini adalah tembaga dengan unsur seng. Jadi tembaga dan seng itu kita bisa sebut kuningan. Kemudian ada perunggu. Di sini tembaga dengan paduan unsur selain seng. Bisa timah putih, bisa silikon, bisa aluminium, dan bisa berilium. Jadi perunggu ini tidak hanya satu. Jadi ada beberapa unsur paduan dan nama-nama perunggu ini juga berbeda-beda, tergantung dari unsur paduan yang membentuknya. Ya, selanjutnya di sini adalah aluminium. Aluminium ini kita kenal sebagai unsur yang paling banyak, yang cukup banyak sekali ketersediaannya di muka bumi. Dan tentunya, tapi logam ini bisa dikatakan masih relatif baru, karena teknologi untuk memurnikan aluminium dari oksidanya itu baru saja ditemukan. Jadi baru-baru ini bukan berarti 1 tahun 2 tahun ya, tapi masih relatif baru ketimbang baja. Namun demikian, sekarang penggunaannya ini sangat amat luas. Bahkan rasanya sulit melukiskan bagaimana perkembangan industri penerbangan tanpa adanya aluminium. Jadi untuk di alam sendiri, aluminium ini berupa oksida. Dan uniknya di sini aluminium oksida ini sangat-sangat stabil secara termodinamika ya kalau kita bahas, sehingga tidak dapat direduksi dengan cara seperti mereduksi logam-logam lain, seperti cara untuk besi, memurnikan besi itu tidak bisa kita menggunakan itu. Dan pereduksiannya atau pereduksi aluminium ini biasanya dilakukan dengan proses yang namanya elektrolisis. Untuk sifat-sifat dari aluminium ini yang banyak sekali menjadi rebutan, itu menjadi pilihan karena pertama adalah ringan, kemudian dia tahan korosi ya. Terus kemudian ringan ini karena massa jenisnya di sini cuma 2,7 gram per cm kubik, sehingga walaupun kekuatannya ini kelihatannya relatif lebih rendah, tetapi rasio kekuatan terhadap beratnya ini masih lebih tinggi daripada baja. Karenanya aluminium ini banyak sekali digunakan untuk konstruksi yang tentunya memerlukan atau ringan ini suatu keharusan, seperti contohnya dalam industri transportasi dan
tentunya yang paling terkenal adalah di pesawat terbang. Untuk aluminium sendiri di sini memiliki titik lebur sekitar 660 derajat Celcius. Kemudian tentunya di sini tidak saya tuliskan. Tentunya aluminium ini tahan terhadap korosi, dan sifat tahan korosinya ini karena berikatan dengan oksida membentuk aluminium oksida. Adanya lapisan oksida ini, aluminium oksida ini di satu pihak itu menguntungkan, tetapi di pihak lain dia akan menyebabkan aluminium ini sangat susah untuk dilas ataupun disolder karena oksida sendiri, aluminium oksida sendiri itu titik leburnya itu lebih dari 2000 derajat Celcius. Untuk kekuatan dan kekerasan dari aluminium sendiri itu memang tidak tampak begitu tinggi, tetapi kita dapat memperbaikinya dengan suatu proses perlakuan panas. Yang proses ini akan saya jelaskan di selanjutnya. Habis ini saya akan jelaskan mengenai proses perlakuan panas yang untuk aluminium. Dalam keadaan murni, aluminium ini terlalu lunak atau bahkan lemah ya sebutannya, bisa kita sebut lemah, terutama kekakuannya yang sangat rendah. Jadi untuk dapat kita pergunakan pada berbagai keperluan teknik, dengan pemaduan sifat ini dapat diperbaiki dengan suatu penambahan. Jadi penambahan paduan lainnya. Jadi sedikit penambahan mangan misal atau silikon atau magnesium itu tentunya masih tidak akan banyak mengurangi sifat tahan korosinya. Tetapi tentunya sifat-sifat yang lain juga akan meningkat. Dan kita perlu hati-hati untuk suatu penambahan unsur di sini karena juga akan berakibat pada menurunnya sifat tahan korosi. Jadi kita pilih yang benar-benar menurunkan sifat tahan korosinya itu begitu kecil. Tetapi di sini kalau kita pakai seng, di sini pakai zinc ya, besi atau timah putih dan tembaga. Nah, ini sifat tahan korosi dari aluminium yang akan menurun cukup drastis. Untuk di pasaran kalau kita mau beli aluminium, jadi ada 4 digit ya. Kalau kita ada penamaannya itu kodifikasinya itu terdiri dari 4 digit. Digit pertama itu menunjukkan jenis paduan aluminium berkaitan dengan kemurnian aluminium atau jenis unsur paduan utamanya. Kalau 1 berarti aluminiumnya murni, hampir murni 99%. Yang paduan 2 itu ada campuran tembaga di dalamnya dan seterusnya. Digit kedua di sini menunjukkan modifikasi dari paduan orisinil atau batas impuritas. Digit 0 untuk paduan orisinil dan digit 1 sampai dengan 9 untuk modifikasi. Contohnya pada seri 1XXX di sini itu seri aluminium dengan kemurnian 99% atau lebih, dan digit ketiga dan keempat di sini XX-nya di sini ini menunjukkan angka desimal dari kemurnian aluminium. Jadi contoh paduan aluminium 1060 maka kemurniannya di sini adalah 99,60%. Pada seri yang lain contohnya seri 2XXX sampai dengan 8XXX, digit ketiga dan keempat atau 2 digit belakangnya ini tidak banyak berarti, hanya untuk membedakan paduan yang satu dengan lainnya pada seri itu saja. Jadi untuk pengerasan ini kita bahas proses pengerasan atau membuat aluminium itu supaya lebih keras lagi ya. Jadi beberapa paduan aluminium di sini yang dapat dikeraskan dengan heat treatment. Itu pengerasan dengan heat treatment di sini ini sedikit berbeda dengan pengerasan pada baja. Jadi kalau baja itu ada yang dicelup dengan air, oli mungkin ya dan sebagainya. Jadi tapi pada baja pengerasan itu dilakukan dengan kalau kita panaskan sampai temperatur austenit gamma lalu didinginkan dengan pendinginan yang laju pendinginan yang berbeda-beda tergantung apa yang kita inginkan. Tetapi untuk pada paduan aluminium ini tentunya juga dilakukan pemanasan hingga terjadi fase tunggal lalu didinginkan cepat. Dengan pendinginan cepat ini tidak sempat terjadi suatu fase lain, fase kedua atau fase kedua ya namanya. Dan paduan ini masih tetap berupa larutan padat fase tunggal, jadi hanya satu fase. Sifatnya pun belum mengalami perubahan, masih tetap lunak dan ulet. Perubahan itu baru akan terjadi setelah beberapa saat, yaitu setelah mulai terjadinya presipitasi fase kedua dalam
kristal larutan padat tersebut, dan presipitasi tersebut itu akan mulai terjadi beberapa saat setelah paduan didinginkan cepat. Karena itu pengerasan ini dinamakan dengan edge hardening atau disebut juga sebagai precipitation hardening atau pengerasan presipitasi. Nah, dan untuk tahapannya itu dibagi menjadi solution treatment dan aging. Aging di sini ada natural aging dan artificial aging. Untuk solution treatment di sini kita panaskan sampai menjadi fase tunggal, kemudian kita dinginkan cepat dan kita lakukan proses aging. Kalau natural aging kita cukup biarkan saja setelah didinginkan pada temperatur kamar, ya dibiarkan saja, tidak usah kita apa-apakan. Tetapi kalau untuk artificial aging itu kita panaskan sampai suatu temperatur tertentu dan ditahan di sana selama beberapa saat lalu kemudian sebelum didinginkan kembali. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan langsung gambarnya saja ya. Untuk lebih mudahnya, gambar diagram fase. Ada paduan aluminium dan tembaga, di mana komposisi tembaganya di sini 4%. Di sini tampak bahwa pada komposisi ini itu aluminium mulai membeku di titik 1 dengan membentuk dendrit larutan padat alfa, bisa kita dilihat. Dan pada titik kedua seluruhnya itu sudah membeku menjadi larutan padat alfa dengan komposisi 4% tembaga. Kemudian pada titik ketiga, kelarutan tembaga dalam aluminium itu mencapai batas jenuhnya. Bila temperatur diturunkan lagi, akan ada Cu yang keluar dari larutan padat alfa berupa Cu aluminium, CuAl2 namanya. Kemudian makin rendah temperaturnya, makin banyak CuAl2 yang keluar, dan pada gambar di sini struktur mikro dari CuAl2 ini tampak tersebar di dalam matriks alfa. Kemudian dengan pemanasan kembali sampai di atas garis solvus. Garis solvus di sini adalah garis di atasnya titik 3 ya, atau di titik 3 tersebut. Itu semua tembaga itu larut kembali di dalam alfa kalau kita panaskan lagi. Kemudian dengan pendinginan cepat, ini masuk ranah solution treatment ya. Kemudian dengan kita pendinginan cepat, tembaga tadi fase-fase atau tembaga tersebut itu tidak sampai keluar dari fase alfa, dan pada temperatur kamar strukturnya juga masih tetap berupa larutan padat alfa, fase tunggal alfa, dan sifatnya pun juga tidak berubah, jadi juga masih tetap lunak dan tetap ulet. Dalam keadaan ini larutan di sini dikarenakan sebagai larutan yang lewat jenuh atau supersaturated karena mengandung solut dalam jumlah yang melampaui batas jenuhnya untuk temperatur tersebut. Zat larutnya itu banyak sekali hingga melampaui batas jenuhnya. Jadi setelah beberapa saat, larutan yang lewat jenuh ini akan mengalami perubahan kekerasan dan kekuatan menjadi lebih keras dan kuat, tetapi struktur mikronya di sini tidak tampak mengalami perubahan. Dan penguatan ini terjadi karena timbulnya partikel-partikel CuAl2. Di sini tampak sebagai titik-titik yang berpresipitasi di dalam kristal alfa. Dan presipitat ini sangat kecil, bahkan tidak tampak di mikroskop yang jadi harus dilihat di mikroskop yang lebih kecil lagi, atau nama lainnya di sini adalah submikroskopik fasenya, dan akan menyebabkan terjadinya tegangan pada lattice kristal alfa di sekitar presipitat ini. Karena presipitat tersebar merata di dalam lattice kristal, maka dapat dikatakan seluruh lattice menjadi tegang, dan ini mengakibatkan kekuatan dan kekerasannya itu menjadi tinggi. Jadi untuk aging kita tadi udah membahas tentang aging ya. Jadi aging itu dapat dilakukan dengan membiarkan larutan lewat jenuh ini pada temperatur kamar selama beberapa waktu, dinamakan sebagai natural aging, atau dengan memanaskan kembali larutan ini, komposisi ini ya maksud saya, itu ke suatu temperatur di bawah garis solvusnya, dan dibiarkan pada temperatur tersebut selama beberapa saat, itu kita namakan sebagai artificial aging.
Bila etching temperatur terlalu tinggi dan atau etching time terlalu lama, maka partikel yang terjadi juga akan terlalu besar, atau nama lainnya kalau terlalu besar itu sudah disebut sebagai mikroskopik. Dan sehingga efek penguatan akan semakin menurun. Jadi semakin besar presipitat yang terjadi, efek penguatan akan semakin menurun, bahkan hilang sama sekali. Ini dinamakan keadaan yang overage. Dan pengaruh dari etching temperatur dan etching time ini juga pengaruhnya cukup signifikan kalau averaging. Oke, terima kasih sudah menyimak video pada kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.